Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Polisi menetapkan Joseph Paul Zhang sebagai tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Joseph Paul Zhang telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Bareskrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Zhang. Polisi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Zhang yang diduga berada di luar negeri. Hingga saat ini, status Joseph masih sebagai warga negara Indonesia. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan 2 pasal sekaligus terhadap tersangka, yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Menanggapi sikap polisi, Zhang kembali mengeluarkan tantangan yang diunggah lewat akun media sosialnya. Nanti didoakan aja supaya pemerintah punya hikmat ya, untuk pemerintah diberi hikmat untuk menyelesaikannya. Sebelumnya dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26 dan juga menyinggung ibadah puasa umat muslim. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang gadis korban pelecehan seksual oleh anak wakil rakyat di Bekasi ternyata juga dijual ke laki-laki hidung belang oleh pelaku. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi dan orang tua korban dalam kasus ini. Inilah rumah kos tempat korban pelecehan seksual PU yang berusia 15 tahun disekap oleh pelaku berinisial AT 21 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 9 SMP disekap oleh pelaku di rumah kos yang disewanya selama 1 bulan dari Februari hingga Maret. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi telah bertemu dengan pihak keluarga korban dan menyambangi rumah kos tempat korban disekap. KPAD Kota Bekasi menemukan fakta baru bahwa PU juga menjadi korban perdagangan orang. Pelaku yang diduga merupakan anak wakil rakyat ini menjual PU kepada lelaki hidung belang selama berada dalam penyekapan. Ya, terus juga kita menemukan temuan-temuan baru. Ternyata dari hasil wawancara kita yang mendalam hari ini, gitu kan, ternyata si anak korban juga merupakan korban dari trafficking. Jadi selama beberapa lama gitu, anak disekap di dalam sini, di dalam kos-kosan, gitu, dan dia dijual gitu, oleh korban. Itu berhasil tadi indikasi dari pengakuan dari korban. Gitu. Ternyata dari hasil pengakuan sehari itu bisa 4 sampai 5 kali melayani orang. Gitu. Sementara itu, unit PPA Polres Metro Bekasi Kota telah memeriksa 3 saksi yang merupakan teman korban dan kedua orang tua korban. Untuk orang tua korban, kita sudah melakukan pemeriksaan, termasuk mencari saksi-saksi tersebut. Ya. Untuk korban sendiri masih trauma apa Bu? Sementara kita masih fokus untuk pemeriksaan saksi-saksi aja dulu. Meski demikian, pihak Polres Metro Bekasi Kota belum memberikan tanggapan terhadap temuan dari KPAD Kota Bekasi terkait dugaan perdagangan anak dalam kasus ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah mobil hangus dibakar massa di Pasar Sentral Remu, Sorong, Papua Barat. Pembakaran dipicu oleh pihak keluarga yang tak terima kerabatnya tewas karena terlibat perkelahian.
Sebuah mobil dibakar massa buntut kekerasan yang terjadi di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong yang menewaskan seorang warga. Keluarga korban tak terima salah satu anggota keluarga mereka meregang nyawa dalam perkelahian antar warga di Pasar Sentral Remu. Mereka kemudian membakar mobil pelaku. Keluarga bahkan membawa jenazah korban ke kantor Wali Kota Sorong untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan keluarganya atas insiden itu. Sementara pelaku telah diamankan pihak Polres Sorong Kota. Perkelahian dipicu perkataan korban yang menyinggung pelaku. Pelaku kemudian menikam korban dengan senjata tajam. Saat perkelahian terjadi, keduanya dalam pengaruh minuman keras. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami penemuan mayat yang hangus terbakar di dalam rongsokan mobil tua di Maros, Sulawesi Selatan. Jasad yang hangus terbakar membuat petugas kesulitan mengungkap identitas korban. Polres Maros dan tim forensik Polda Sulawesi Selatan berupaya mengungkap penemuan mayat yang hangus terbakar di dalam rongsokan mobil tua di Kabupaten Maros. Kondisi jasad yang mengalami luka bakar 100% membuat petugas terkendala mengungkap identitas korban. Polisi juga masih menunggu laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya. Yang meninggal di dalam kendaraan tersebut adalah laki-laki. Tetapi kita memang masih mengalami kesulitan terkait dengan identitas yang bersangkutan karena tidak ada sama sekali identitas yang kita temukan dan juga kondisinya terbakar. Hasil identifikasi Inafis Polda Sulawesi Selatan tidak ditemukan tanda bekas kekerasan dalam tubuh korban. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan warga tewas terbungkus selimut di pinggir jurang di Asahan, Sumatera Utara. Kuat dugaan korban merupakan korban pembunuhan. Jasad wanita tanpa identitas ini ditemukan warga di pinggir jurang Desa Tangga Asahan, Sumatera Utara. Ironisnya, kondisi korban terlilit tali dan dibungkus selimut. Jasad wanita ini kemudian dievakuasi petugas ke Puskesmas Aik Songsongan Asahan. Diduga wanita yang memiliki tinggi 155 cm ini merupakan korban pembunuhan. Untuk mengetahui penyebab kematian, jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Sebabnya kita masih menunggu hasil otopsi, nanti baru kita publikasikan kepada rekan-rekan semua. Secara kasat mata ada tanda kekerasan bang di tubuh korban? Kalau tanda kekerasan kita belum bisa ngasih informasi, namun di tubuh korban ada dililit dengan tali, seutas tali, yang kemungkinan tali itu berada di perutnya, di perut korban, dan posisi korban pas saat kita temukan berada di tepi jalan namun mengarah. Seorang anak di Deli Serdang, Sumatera Utara tega membacok ayah kandungnya yang telah lanjut usia karena tidak terima kucing kesayangannya dipukul. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Dipukulin, dibacok anaknya sendiri, tengok itu. Ya Allah. Seorang pria berusia 80 tahun di Tanjung Morawah, Deli Serdang, Sumatera Utara dibacok anaknya hingga harus dilarikan ke klinik. Alasannya sepele, pelaku tak terima kucing kesayangannya dipukul oleh korban. Menurut warga, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa karena sering berlaku kasar kepada kedua orang tuanya. Oh, kucingnya dipukul sama orang tuanya? Ya, kenapa kucingku kau apain? Nggak ada, kata si bapak tadi. Lama dia ke belakang itulah mungkin dia ngambil golok, langsung duduk di depan orang tuanya. Disitulah dipukulnya orang tuanya pakai golok. Pelaku kini berada di Mapolres Deli Serdang dan akan diperiksa kejiwaannya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Berpura-pura hendak sholat, seorang pelaku pencurian berhasil menggasak sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal masjid di Nagari, Tebing Tinggi, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Aksi pencurian uang kotak amal ini pun berhasil terekam kamera pengawas.
Dalam rekaman kamera pengawas Masjid Al-Hidayah yang terletak di Jorong Sidomulyo, Nagari Tebing Tinggi, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, tampak seorang pelaku datang memasuki masjid dan memantau keadaan sekitar. Pelaku tampak berulang kali mondar-mandir memantau suasana di area masjid. Dirasa aman, pelaku kemudian memecahkan kaca kotak amal dan menggasak uang yang ada di dalamnya. Pelaku kemudian langsung memasukkan uang yang diambil dari dalam kotak amal tersebut ke dalam tas ransel yang dibawanya. Diketahui, aksi pencurian uang di dalam kotak amal ini terjadi sebelum berlangsungnya sholat zuhur di masjid. Kami setelah waktu zuhur nengok kotak pecah. Setelah itu kami cek ke CCTV bahwasanya memang benar adanya pengambilan atau pencurian kotak amal, dan sangat kami sayangkan di hari yang baik, bulan yang baik, kejadian seperti itu masih bisa terjadi. Aksi pencurian kotak amal ini merupakan yang kedua kalinya terjadi di masjid tersebut dengan modus dan pelaku yang sama. Berbekal bukti rekaman pencurian, kini pelaku tengah dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Blora, Jawa Tengah bangunkan sahur arak-arakan konvoi keliling kota. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.